Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini, yaitu dari Injil Yohanes, pasal 14, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, dengan judul perikop Rumah Bapa. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami boleh memasuki hari Sabat. Kami ingin beribadah kepadamu dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudaraku, ancaman wabah virus corona yang saat ini sedang melanda umat manusia di berbagai belahan dunia membuat kita merasa tidak tenang. Apalagi ketika kita mengikuti berita terbaru setiap hari terkait virus corona yang penderitanya semakin bertambah. Perasaan kita dihantui oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan. Jiwa kita gundah dan pikiran kita dihantui oleh bayang-bayang virus mematikan yang dapat saja melanda kita dan orang-orang tercinta. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar kita rasakan, tanpa kita harus membohongi diri sendiri dan orang lain dengan berpura-pura tidak peduli atau menunjukkan keberanian menantang bahaya yang sebenarnya dapat membunuh kita. Tetapi janganlah ketakutan itu menguasai seluruh hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang panik, stres, dan selalu berpikiran negatif. Sebaliknya, biarlah kita mengelola ketakutan itu, sehingga kita tetap waspada dan berjaga-jaga, serta tetap merasakan ketenangan. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah merasakan ketakutan, yaitu setelah Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ada salah seorang dari antara mereka yang akan mengkhianatinya dan bahwa ia akan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus yang telah bersama-sama dengan mereka, mengajar, melindungi dan menguatkan mereka, akan pergi meninggalkan mereka. Mereka menyadari akan kekurangan dan keterbatasan mereka tanpa Tuhan Yesus di samping mereka. Harapan mereka kepada Tuhan Yesus yang dapat membebaskan bangsa mereka dari kekuasaan pemerintahan Romawi akan menjadi hilang. Tuhan Yesus mengetahui kegelisahan yang tersembunyi di hati murid-muridnya. Ia juga mengetahui bahwa kegelisahan itu menjadi beban berat yang dapat membawa mereka pada kesesakan dan kesedihan. Tuhan Yesus pun menguatkan mereka dengan mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Ia meminta kepada mereka supaya hati mereka tetap tenang dan tidak panik menghadapi keadaan yang sedang dan akan terjadi, dengan menyatakan keyakinan iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apabila hati mereka dikuasai oleh kegelisahan, maka akan dapat berdampak buruk pada bagian kehidupan yang lainnya. Terlebih keberadaan mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang diharapkan dapat menguatkan semua orang percaya yang lainnya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kepergiannya adalah untuk menyiapkan tempat tinggal bagi murid-muridnya, yaitu tempat tinggal di sorga, di rumah Bapa. Pada saatnya, ia akan kembali untuk menjemput dan membawa mereka ke tempat yang sudah disediakannya, sehingga murid-murid dapat bersatu kembali dengan Tuhan Yesus. Thomas, salah seorang muridnya, bertanya kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa ia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Sebagai jalan, artinya melalui Dia kita dapat sampai pada keselamatan dan rumah di sorga
yang telah disediakannya. Sebagai kebenaran, Ia adalah penuntun bagi jalan kita sehingga kita tidak tersesat. Dan sebagai hidup, Ia adalah tujuan dari jalan kita sehingga kita selalu hidup di hadapan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Ia juga menyatakan kesatuannya dengan Allah, bahwa Ia adalah Allah itu sendiri yang telah menyatakan pekerjaannya bagi dunia. Dalam menghadapi ancaman wabah virus corona yang terjadi sekarang ini, atau menghadapi berbagai pergumulan yang melanda, Tuhan Yesus mengingatkan kita supaya hati kita tidak gelisah dan tetap memiliki ketenangan. Milikilah kepercayaan yang penuh kepadanya bahwa Ia adalah jalan yang melaluinya kita dapat memperoleh keselamatan, baik keselamatan dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kekekalan. Ia adalah penuntun yang membimbing kita dengan ajaran dan perintahnya di dalam kita berbuat dan bertindak, karena Ia adalah kebenaran itu sendiri, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Di dalam Dia ada hidup yang membuat kita tidak hanya hidup di dunia ini saja, tetapi hidup kekal di sorga, di rumah yang telah disediakannya. Dengan keyakinan ini, kita dimampukan untuk menguasai hati kita, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjaga dan memelihara kita, sehingga kita tidak gelisah terhadap apapun yang terjadi. Dan kita pun dapat menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun kemungkinan terburuk harus kita alami, kita akan tetap tenang dalam menerima dan menghadapinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.